Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Prasetyo dari program studi informatika. Sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester tentang mata pelajaran cloud computing. Nah, yang pertama ada pengertian dari software service. Nah, ini adalah model layanan cloud computing di mana perangkat lunak atau aplikasi disediakan melalui internet sebagai layanan berlangganan. Pengguna juga dapat mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengelola atau memelihara infrastruktur, perangkat keras, atau perangkat lunaknya sendiri, karena semuanya di-host dan dikelola oleh penyedia layanan cloud tersebut. Yang kedua ada penjelasan tentang utility computing. Utility computing adalah konsep di mana sumber daya komputasi seperti pemrosesan daya komputasi dan penyimpanan data disediakan sebagai utilitas yang dapat diakses dan digunakan sesuai kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga ada yang selanjutnya ada integrasi network. Integrated network ini mengacu pada jaringan yang terintegrasi secara menyeluruh, di mana berbagai teknologi dan perangkat terhubung untuk mendukung alur kerja bisnis. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang arsitektur network dari hybrid cloud computing. Yang pertama adalah cloud service providers. Sebagai pusat dari hybrid cloud, fitur ini menyediakan infrastruktur, platform, dan layanan perangkat lunak di cloud publik. Beberapa CSPS terkemuka termasuk AWS, Azure, dan Google Cloud. Dan masih banyak lagi contohnya sepertinya. Nah, selanjutnya ada private cloud infrastructure. Ini adalah bagian dari infrastruktur yang dikelola secara lokal atau pusat di pusat data pribadi perusahaan. Private cloud menyediakan kontrol lebih besar terhadap data dan keamanan, tetapi tidak memiliki stabilitas sebesar cloud public. Yang selanjutnya ada connectivity. Koneksi antara private cloud dan public cloud itu sangat penting. Penggunaan jaringan swasta, virtual private network atau VPN atau jalur khusus yaitu dedicated lines memastikan konektivitas yang aman dan handal antara kedua lingkungan. Yang selanjutnya ada hybrid cloud management platform. Platform manajemen hybrid cloud yang digunakan untuk mengelola, mengontrol, dan mengotomatisasi lingkungan cloud hybrid ini. Mencakup pemantauan kerja, manajemen beban kerja, keamanan, dan otomatisasi penyebaran aplikasi. Yang selanjutnya ada identity and access management. Pengelolaan identitas dan akses sangat penting di dalam hybrid code untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses sumber data ini. Sistem IAM ini memungkinkan pengelolaan hak akses dengan aman. Nah, yang selanjutnya ada data storage and management. Nah, hybrid cloud sering melibatkan penyimpanan data yang terdistribusi di kedua lingkungan. Sistem manajemen data harus dapat menyelaraskan penyimpanan dan akses data secara efisien dan aman di seluruh cloud. Nah, selanjutnya adalah security measures. Keamanan adalah faktor kunci dalam arsitektur jaringan hybrid cloud. Nah, ini mencakup enkripsi data, keamanan identitas, pemantauan keamanan, dan implementasi firewall yang untuk melindungi sumber daya cloud dari ancaman keamanan. Yang selanjutnya adalah Application Programming Interface atau API.
Nah, penggunaan API ini memungkinkan integrasi yang baik antara aplikasi yang berjalan di lingkungan private cloud dan public cloud. Nah, hal ini mempermudah pertukaran data antara interaksi antara aplikasi. Nah, biasanya API ini berupa JSON atau XML, struktur datanya. Selanjutnya ada 4 faktor nih yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Nah, yang pertama ada keamanan. Penggunaan API memungkinkan integrasi yang baik antar aplikasi yang berjalan di cloud. Nah, yang kedua adalah kepatuhan atau compliance. Nah, kepatuhan dengan regulasi industri dan hukum adalah faktor kunci dalam implementasi cloud computing. Organisasi harus memastikan bahwa penggunaan layanan cloud sesuai dengan regulasi seperti GDPR, EIPAI, atau regulasi lainnya yang mungkin berlaku. Yang selanjutnya ada kinerja atau performance. Nah, kinerja sistem ini di dalam lingkungan cloud harus dioptimalkan untuk memastikan respon yang cepat terhadap permintaan pengguna. Pemilihan penyedia layanan atau computing cloud yang memiliki pusat data terdistribusi, pengaturan kapasitas yang efisien, dan pengelolaan jaringan yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja aplikasi dan layanan. Nah, yang selanjutnya ada biaya atau cost. Nah, pengelolaan biaya adalah faktor kunci dalam implementasi cloud computing. Organisasi perlu memahami model biaya pay as you go yang umumnya diterapkan dalam cloud nih. Nah, yang selanjutnya adalah keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Nah, yang pertama ada efisiensi sumber daya. Virtualisasi ini memungkinkan optimalisasi menggunakan sumber daya fisik, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada skalabilitas. Cloud computing memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya secara elastis sesuai kebutuhan. Nah, yang selanjutnya ada akses yang fleksibel. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data dari mana saja dengan koneksi internet, memberikan fleksibilitas akses yang lebih besar. Yang selanjutnya ada manajemennya yang mudah. Nah, virtualisasi ini menyederhanakan manajemen infrastruktur dengan memungkinkan pengelolaan sejumlah besar mesin virtual dari satu titik kontrol. Yang selanjutnya ada biaya operasional yang rendah. Cloud computing mengurangi biaya investasi awal dengan model pembayaran berbasis penggunaan dan menghilangkan kebutuhan dan akan pemeliharaan perangkat keras fisik. Nah, ini sebenarnya sudah disebutkan manajemen yang mudah. Nah, yang selanjutnya ada pemulihan bencana. Data yang disimpan di cloud dapat diakses kembali nih dengan cepat setelah bencana, meningkatkan kemampuan pemulihan bencana. Yang selanjutnya ada inovasi yang cepat. Perusahaan dapat dengan cepat mengadopsi dan atau menguji aplikasi baru tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur fisik. Yang selanjutnya ada dukungan untuk pengembangan globalnya. Cloud computing memungkinkan kolaborasi dari akses global menurut tim yang tersebar di berbagai lokasi. Dan selanjutnya ada kerugian virtualisasi dan cloud computing. Nah, yang pertama ada keamanan dan privasi. Kerugian terutama adalah masalah keamanan dan privasi data, terutama ketika data disimpan di lingkungan cloud yang bersama dengan data organisasi lain. Dan selanjutnya ketergantungan pada koneksi internet. Nah, layanan cloud ini memerlukan koneksi internet yang stabil. Jika terputus, aksesnya ke data aplikasi akan terhambat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah keterbatasan kontrol. Pengguna layanan cloud dapat mengakibatkan kehilangan sebagian kontrol atas infrastruktur dan kebijakan keamanan, terutama pada cloud publik.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.